Hey, aku lagi Mas Story Gamer. Kamu denger BGMing ini berasa nostalgia nggak? Tahu nggak atau pernah ngalamin nggak dulu waktu di tahun 2000-an awal? Zaman itu waktu aku zaman masih SD akhir apa ya, kira-kira kelas 5 atau kelas 6 itu banyak yang ngomongin soal game ini, game Ragnarok. Dan sekarang kalau dengernya itu berasa kayak nostalgia juga ya. Padahal dulu aku nggak main loh. Dulu aku nggak main karena di rumah nggak ada internet. Memang zaman awal tahun 2000-an itu kan jarang rumah yang punya koneksi internet. Orang-orang pada mainnya ke warnet, top up di sana. Tapi kalau aku nggak boleh ke warnet dulu kalau bukan karena buat tugas. Jadi aku nggak pernah main game MMO di SD. Tapi aku pernah main. Mainnya di rumah sendiri, server offline. Ya, pakai komputer jelekku, nge-host server, kemudian buka klien, kemudian main di situ. Kemudian karena komputernya memang nggak cocok untuk server, pernah berapa kali gitu kejadian nge-lag, kemudian jalan nembus tembok, kemudian aku nggak bisa pulang, jadi karakterku nyangkut di sana, dan aku harus buat karakter baru. Tapi karena aku pengen ngikutin teman-temanku yang ngomong, aku kesini loh, aku kesitu, jadi aku main juga gitu, dibela-belain walaupun nyangkut, bikin karakter baru, nyangkut, bikin karakter baru. Aku solo. Kemudian karena nggak ada loot, nggak ada yang orang yang bisa jualan, dapat kartu pun nggak bisa dijual mahal. Kemudian ya udah setengah mati nyari uangnya. Bener-bener setengah mati nyari uangnya. Tapi kemudian ketemu game lain yang menurutku lebih seru daripada main MMO offline sendirian. Jadi aku kemudian berhenti main. Pertama kalinya aku main yang bener-bener online itu waktu kuliah semester 1. Jadi mungkin sekitar tahun 2012-an lah. Kemudian aku main karena ada di Steam, itu server Eropanya. Aku main bikin swordsman, kemudian bikin knight, tapi nggak sampai panjang karena solo juga kurang seru dan di server itu banyak bot dan RMP-nya, jadi males udah quit. Beberapa tahun setelahnya aku dapat informasi bahwa ternyata private servernya rame. Bukan di official servernya, tapi private lebih bagus, rate-nya lebih naik, playernya lebih rame. Ada beberapa yang balance-nya diubah juga, jadi lebih bagus, lebih balance kelasnya. Banyak private server yang aku udah pernah nyobain, banyak juga yang udah pada tutup. Nova pernah, kemudian aku juga pernah lama di Origins. Talon aku cuma pernah sebentar doang, Hero juga aku pernah sebentar doang. Tapi kayak ada sesuatu yang kurang. Kalau aku senang main di server renewal, karena pre-renewal itu berasa kayak kurang aja kontennya. Renewal lebih seru daripada pre-renewal menurutku. Di Origins itu nggak ada stat atau skill reset by the way, jadi kalau kamu salah klik ya udah kamu buat karakter dari awal. Udah berapa banyak aku bikin knight, salah klik buat, aku nggak suka build-nya ganti baru, bla bla bla, karena nggak ada reset. Tapi kenapa aku kok bela-belain main di Origins dulu ya, astaga. Pada akhirnya lebih menarik di Nova menurutku, tapi Nova itu rada pay to win juga, jadi enggak lah. Nah, kemudian setelah beberapa server aku lompat-lompat gitu, ketemu satu server yang cocok banget, Leika. Dan video ini adalah video rekrutmen untuk kalian, para adventurer, orang-orang yang nostalgia dengan game masa lalu. Ayo main di Leika. Kita udah ada beberapa teman yang main. Aku sedikit promosi kecil-kecilan, tapi ini video ini resmi untuk open recruitment. Ayo teman-teman kita main di Leika. Kita party bareng, kita farming bareng. Jadi sedikit kekurangannya di situ. Kemudian update-nya agak lambat. Itu juga sedikit kekurangannya. Yang bagusnya adalah balance change-nya bagus. Jadi semua kelas bisa berguna, tapi nggak terlalu kuat banget. Nggak cuma Monk doang yang bagus, Knight doang yang bagus, Hunter doang. Nggak, semua kelas jadi berguna. Kemudian servernya juga challenging. Banyak musuhnya tuh yang lebih berat-berat. Jadi di sini kamu butuh gear defensif. Bahkan ketika kamu pure DPS sekalipun, tetap butuh ngambil fit. Jadi kombinasi antara dua faktor itu, balance yang lebih bagus dan konten yang lebih challenging ini bikin lebih seru untuk dimainkan kalau rame-rame. Dulu aku sempat main di Leika sekitar setahun atau lebih sedikit lah, tapi karena aku kebanyakan solo terus, aku nggak bisa mengakses konten yang lebih susah, karena apa sih yang bisa kamu kerjain solo? Kan susah juga. Jadi akhirnya aku berhenti. Tapi sekarang setelah balik dan setelah aku berusaha ngajak beberapa temen, ternyata reaksinya lumayan. Banyak yang mau ikut nyoba main di sini. Jadi rencana aku kita bakal mulai nge-push party. Nanti kalau memang rame bener-bener, aku coba bikin guild lagi yang isinya banyak player, kemudian kita push konten bener-bener. Tapi nggak sampai serius banget, cuma ya secara santai aja lah nge-push kontennya. Sebetulnya kalau di Leika kamu bisa juga nge-party sama veteran, tapi mereka itu kayak banyak multi client yang jadi kurang seru. Kamu cuma satu orang, sementara mereka support, bla 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 bla. Jadi apakah itu benar-benar esensi dari Ragnarok lama yang kita nge-party rame-rame, pergi bareng-bareng, ngerjain konten seru rame-rame? Kayaknya enggak.
Jadi kalau aku sendiri nggak akan pernah multi klien di Leica walaupun bisa. Makanya aku ngajak kalian semuanya. Aku udah ngajak ada beberapa orang, ada 5 atau 6 orang lah yang udah main sama aku. Jadi kita bisa nge-party ber-6 atau ber-7 kalau sama aku. Semoga lebih banyak lagi, karena separty bisa maksimal 12 orang. Kalau teman-teman mau ikut satu party, bisa masih ada slotnya. Ayo buruan. Dan kalau misalnya udah lebih dari 12 orang pun, kan nggak semuanya bisa online setiap saat selalu bareng-bareng. Jadi bisa tukeran gantian, aku masuk, aku keluar. Pokoknya ayo kita bikin guild seru-seruan bareng-bareng di Leica. Ya mas, aku mau main Ragnarok lagi, kita mau lihat seperti apa. Good, link download ada di description. Tapi sementara itu aku juga mau nunjukin sedikit tentang websitenya Leica supaya kamu tahu navigasinya bagaimana. Oke? Jadi websitenya tuh ini, leica-ro.net. Di sini homepage-nya, kamu kalau mau download tinggal klik di sini. Kemudian ada beberapa data lainnya. Kalau kamu belum register ya register dulu. Jangan lupa vote for point setiap sehari sekali. Klik di sini untuk wiki-nya. Ini tuh tambahan lain-lainnya, info semuanya. Kamu bisa login, kamu bisa ngatur semua datanya dari sini, kamu bisa ngecek database. Pokoknya banyak lah yang bisa dikerjain. Kalau kamu mau lihat balance change-nya, itu ada page-nya di sini. Jadi di sini daftar dari semua balance change dari official. Tinggal scroll turun, kamu mau pakai kelas yang mana, kamu perlu baca, oh, genetic change-nya begini, guillotine cross change-nya ini, bla 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 bla. Pertama kali aku main di sini, aku pakai satu kelas, dan kalau kamu nggak tahu kelas apa yang kelas favoritku, main kelas dari kelas-kelas yang udah di rebalance ini, nih sekian banyak ini. Tinggal kita nunggu hari Rabu, aku akan stream Ragnarok dari karakter baru dari level 1. Aku akan coba mainin karakter ini selama 40 jam. Kalau teman-teman mau nge-party ya party bareng-bareng selama 40 jam itu. Pokoknya yang jelas aku pengen lihat progresnya sejauh mana dari 0 sampai berapa 40 jam itu. Pokoknya kayak gitu ceritanya. Nah, kalau kamu mau tahu main kelasku di sini apa, ya tunggu nanti. Banyak yang menarik-narik, Ranger, Rebel, Royal Guard, Rune Knight, dan seterusnya begitu. Tinggal nanti dibaca sendiri. Ini adalah homepage dari wikinya. Kamu bisa ngecek banyak hal di sini. Tapi juga kamu bisa buka dari database yang ada di ini, monster name, mob, item map, marketplace, segala macamnya. Ini adalah tutorial kalau kamu belum pernah main Ragnarok sama sekali. Misalnya, kamu suruh ngapain aja, suruh kerjain ini. Ini juga nanti aku akan tunjukin di episode pertama ketika nanti kita main Leica. Semua ini aku jelasin. Habis dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini ke sini sampai karaktermu jadi sampai level 100, ke belakangnya relatif lebih freestyle. Dan ini adalah beginner guide yang mungkin nggak secara spesifik ngejelasin kamu harus dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini kayak tutorial yang ini pada dasarnya. Tapi ini adalah guide secara umum tentang MMO, tentang Ragnarok dan tentang Leica. Apa bedanya Leica dari server lainnya? Ada beberapa penjelasannya tentang bla 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 bla, skill, item weight limit, ini statnya semuanya, masing-masing stat itu ngapain aja, kemudian secondary stat, kemudian komennya, kemudian kamu mau milih job yang mana. Nih ada pilihannya di sini dibandingkan, oh kalau begini jobnya seperti apa, kalau ini jobnya seperti apa, statnya bla bla bla. Pokoknya kamu akan dibantu kalau kamu mau main di sini. Jadi tenang aja, kita bisa main rame-rame. On stream, di depan kamera aku akan bikin satu karakter untuk dari level 1 sampai level sejauh-jauhnya selama 40 jam. Off stream aku akan main juga, tapi pakai karakter yang beda kalau misalnya mau nge-party. Minggu depan kan long weekend, karena hari Kamisnya tanggal merah, kemudian hari Jumatnya cuti bersama. Jadi dari Rabu malam sampai ke belakang, itu kita bisa main Leica rame-rame. Tapi hari Rabu, kelihatannya aku akan coba stream Leica. Kemudian hari Kamis ke belakang kita mainnya off stream. Jadi kayak ya rame-rame main aja. Tapi yang on stream itu aku pakai karakter terpisah. Aku akan bikin 40 jam challenge khusus di depan kamera. Kita sekali lagi berpetualang di Rune Midgard, rame-rame dan seru menjelajah semuanya rame-rame. Terima kasih udah nonton. Bye-bye.